Air. Pecut. Iya. Ini basah. Najis. Ini najis ya. Tangannya najis buatan deh. Buatan. Nah, karena masih ada air. Nah, karena masih ada air. Ini kan saya pakai 3 ya. Kalau misalnya ada 1/4 untuk khusus keringan, yang pertama sebagai penyerap air kencingnya. Nah, langsung di plug ini. Ya. Ini masalahnya tidak semua ya. Oh, memang wae. Memang betul aku ya. Ya. Jadi dijaga tangannya kalau memang itu jangan sampai kena najis. Kalau misalnya kena najis pun ya sudah, kita sudah tahu cara mensucikannya kan. Ya sudah, kita pergi ke tempat air untuk disucikan. Kalau memang lebih baik seperti itu. Kalau memang nggak kena najis ya langsung dibawa. Ini sudah kering tapi masih najis. Ini najis. Iki mau larang buat tandanya ya. Ya, najisan masuk. Ini najis. Najis. Ya. Nah, ini tadi yang sudah basah ya. Ini kita pakai. Ini udah habis tadi 3 ya. Terus kemudian ini masih basah. Kemudian yang tadi bekasnya yang najis kita paklukan. Kita taruh di atasnya. Ya. Kemudian ujung sama ujung ditekan. Kemudian ditwist sedikit. Ya. Kemudian masukkan ke najisan. Gitu 1, 2, 3 selesai. Sudah suci. Sudah selesai. Nah, kemudian syukur-syukur kalau ada kain satu lagi yang kering, langsung segera dikeringkan. Nah, melihat situasi dan kondisi, jangan gunakan kain yang kecil, ya sama aja. Ya. Kotorannya banyak, kayaknya cuma segini, ini nggak memadai. Harus lebih besar daripada najisnya. Syukur-syukur kalau memang cukup besar. Kalau masih besar banget ya sudah ditarik kadang-kadang seperti ini. Kemudian ujung-ujung ditarik, dikumpulkan di tengah, ditwist. Ya, ini kering, nggak basah. Cuman memastikan itu sudah najisnya sudah tersentuh oleh handuk basah tadi. Nah, langsung ditwist dibuang. Bisa dipahami ya? Kalau memang itu agak besar. Jadi ujung-ujung dilipat sedikit, kemudian ditarik pelan-pelan. Ya, ini seperti ini prakteknya. Nah, ini kan lebih tebal sehingga dia nggak akan bocor. Nah, ditekan sampai ujung habis, diputar. Seperti itu. Nah, selesai. Nah, kemudian segera keluar untuk cuci tangan, membersihkan alatnya. Insya Allah cukup sederhana seperti itu. Ada yang mau ditanyakan monggo? Any question? Insya Allah sama sudah ngerti nggih? Rata-rata sama. Umumnya jamaah ya, semuanya. Saya juga dulu di Gading Ashabul Kahfi. Ashabul Masjid. Ashabul Naum. Lumayan ya 3 tahun. Oh, ada pertanyaan. Oh ya. Tempat tidur orang tua tuh gimana tuh? Yang mana itu? Kalau orang tua tempat tidur. Misalnya ngompol di tempat tidur. Kita pahami sekarang ya, ini masalah tentang keterbatasan. Semuanya kita mengerjakan dalam jamaah itu pasti diterima. Ya. Pol-polnya tidak menjangkau pada kepuasan, itu kita sudah mendapatkan pahala. Misalnya kasur ya, kasur. Kita nggak mungkin dong kita cuci kasurnya itu kemudian nunggu sampai kering ya. Kan harusnya kan dicuci kalau najis itu disiram, cuci. Nah, kalau kasur kita cuci setiap hari, ngongkolnya setiap hari bagaimana? Ya. Lebih baik tidak pakai kasur kalau memang itu solusinya. Tapi kalau masih perlu pakai kasur, ya itu tadi dilap dengan kain yang basah 3 kali sama mirip. Ya. Meskipun perasaan kita kok nggak cukup ya, tapi itu sudah mencukupi karena kita ya yang penting kita maksimalkan kemampuan kita untuk bisa menyelesaikan
menunaikan usaha kita mensucikan najis. Perlak. Oh ya, solusinya kalau memang itu ngompolan pakai perlak. Ya, pakai perlak itu yang anti bocor, anti bocor. Pakai nepi. Atau nepi. Iya, ada nepi orang. Oh ya. Kalau anaknya kencing di karpetnya nggak jadi diangkat tuh gimana sih? Nah ini. Benar. Nah itu tadi kembali lagi guys, pemahaman bahwa tingkat kepuasan kita itu bukan ukurannya tingkat kepuasan kita itu bukan ukuran benar salahnya ya, tapi semampu kita bisa menyelesaikan, menunaikan membersihkan aja itu. Misalnya karpet yang sudah stuck atau sudah harus di lantai. Ya. Ini saya dapat mangkulan. Yang pertama itu ada sistem vacuum. Vacuum yang keluar sama masuk, out sama in. Keluarnya itu air semprotan, terus masuknya itu udara. Ya, udara. Jadi sekali pakai itu bisa langsung segera mensirkulasi area yang najis tadi. Ya. Alat sucinya apa? Kita berdasarkan dalil ini. Alat sucinya apa? Airnya sudah ada. Ya, caranya apa? Caranya di sirkulat tadi, disentuh, kemudian ada pergerakan. Nah, itu sudah termasuk usaha kita caranya untuk mensucikan najis. Kalau polnya masih belum puas, ya sudah ganti karpet aja. Waduh. Kalau mau silakan ganti karpet saja. Ya. Ganti rumah. Pindah rumah. Kenapa pindah Nah, najis? itu bisa cara seperti itu. Atau cara yang kedua, nanti setelah ini akan saya tampilkan videonya. Cara yang kedua itu bawa air 1 galon atau 1 timba, jerigen. Ya, kemudian itu tadi karena vacuum yang jenis itu tadi mahal ya, adanya cuma vacuum murahan ya, vacuum biasa itu. Nah itu nanti ada contohkan. Itu disiram pelan-pelan, kan banyak airnya itu sudah usaha kita untuk mensucikan najis. Sudah selesai kita kita vacuum, kita keringkan. Nah itu cara kita. Ya. Secara aslinya ya sudah, itu mau nggak mau harus dicuci sebenarnya, tapi karena kondisi tertentu tidak bisa diambil, bagaimana? Ya, lengket kan? Seperti di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi, bagaimana mereka orang banyak seperti itu kemudian stuck lantainya dengan karpet? Ya nggak mungkin. Nah ini contoh cara mensucikan di Masjid Nabawi. Sama saja videonya.